Shalom, puji Tuhan. Seluruh jemaat GPI Anugerah Sulung yang tercinta, serta seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kami memperingati saat Engkau naik ke surga Tuhan. Saat Engkau setelah melaksanakan segala tugas-tugas Engkau, karya-karya Engkau memperoleh kemenangan yang gilang gemilang Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya itu Tuhan untuk kebaikan setiap anak-anak-Mu dan setiap anak-anak yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah dalam setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuji Engkau, merasakan bahwa Engkau hadir Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, pada saat Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, setiap kami boleh berangkat Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai Tuhan. Setiap kami boleh membawa buah-buah kami dan membawa jarahan-jarahan kami. Karena Engkaulah kemenangan itu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu, kami percaya Engkau akan memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, beracaralah dalam ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan bersama para malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Biarlah roh penyembahan itu senantiasa mengalir dalam setiap kami Tuhan. Karena lebih dari nafas kami, kasih-Mu itu Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita akan mengatakan, lebih dari nafas kami, kasih-Mu melimpah di setiap kami.
pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Tetap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Katakan lebih dari nafasku, Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita minta dengan sepenuh iman kita. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saudaraku, hari ini kalau kembali kita memperingati hari kenaikan Tuhan, sungguh waktu itu berputarnya begitu cepat. Tidak terasa dari setahun ke setahun kita beralih. Namun untuk
peringatan kenaikan Tuhan tahun ini, kali ini, sungguh lebih istimewa daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ketika tahun sebelumnya kita beribadah bersama-sama di gereja guna memperingati kenaikan Tuhan. Di hari ini kita masing-masing ada di rumah. Biarlah keberadaan kita di rumah ini juga tidak mengurangi rasa kita kepada Tuhan untuk mengingat kembali kenaikannya ke surga. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan dalam kaitan kenaikan Tuhan ke surga ini. Bagian yang pertama yaitu, saudaraku, dengan naiknya Tuhan ke surga, itu memberikan bukti yang nyata bahwa Yesus hidup. Dan bahwa Ia sudah menepati janji-janjinya buat kita sekalian. Ia lahir di kandang yang hina. Ia hidup dan mengalami kesengsaraan hingga mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan 3 hari kemudian Dia bangkit. Setelah kebangkitannya, dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari, Dia berada di bumi beredar-edar untuk mengumpulkan yang tercerai-berai. Murid-murid yang meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Yerusalem, yang meninggalkan panggilannya. Dia mencari ke sana kemari dan mengumpulkan mereka kembali. Kemudian naik ke surga. Ketika Dia naik ke surga, saudaraku, ada sebuah pesan yang perlu juga kita perhatikan, di mana pesan ini merupakan bagian yang belum tergenapi. Mari kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Saudara, mungkin orang-orang Galilea itu terperana, saudaraku, melihat gurunya naik ke surga, terangkat ke surga. Mungkin juga gelo, kok ditinggal seperti itu ya. Ada banyak hal, tapi yang jelas mereka melongo lihat ke langit, bagaimana gurunya meninggalkan mereka. Dan kenaikan Yesus ke surga itu merupakan kegenapan janji Tuhan. Kepada orang-orang yang menyaksikan kenaikannya ke surga, diperingatkan untuk apa? Tidak hanya terperana pada kenaikannya, tapi ingat, Ia akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama. Kedatangannya yang kedua itu loh, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Di Kisah 2 ayat yang ke-7, di situ dituliskan juga dengan lebih jelas bahwa orang-orang yang sama, yaitu orang-orang Galilea ini, ternyata adalah merupakan orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Dan di Kisah 14, Kisah 13 ayat yang ke-31, di situ juga dikatakan bahwa orang-orang yang sudah menyaksikan kenaikannya ke surga adalah orang-orang yang menerima pengurapan Roh Kudus. Mereka juga yang menjadi saksi-saksi Kristus.
untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Jadi saudaraku, kita lihat betapa satu bagian yang belum tergenapi. Semua bagian tadi sudah tergenapi sampai kenaikan Yesus. Dan satu pesan yang penting yaitu jangan hanya terperana dengan kenaikannya, tapi ingat ada waktunya Yesus guru kita itu akan datang kali yang kedua. Poin yang kedua, saudaraku ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah Anda memperhatikan bagaimana dalam kurun waktu antara kebangkitan sampai kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus begitu getol, begitu giat, begitu bersungguh-sungguhnya. Untuk apa? Untuk mencari mereka murid-murid yang selama ini bersama dengan dia. Tapi karena kematiannya, maka mereka ini meninggalkan dia. Satu, ada yang pergi kembali ke Tiberias untuk kembali menjadi penjala ikan. Ada yang pergi ke Emmaus. Ada banyak yang meninggalkan gurunya karena sudah mati. Mereka lupa sama pesan kalau hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara melihat betapa getolnya Yesus mencari mereka yang tercerai-berai. Di sini sebuah hikmah yang bisa kita tarik, betapa pentingnya persekutuan. Jangan tercerai-berai. Kalau engkau tercerai-berai, engkau tidak punya kekuatan. Bersekutulah, bersatulah. Dan poin yang lebih penting, bersatu bukan untuk sesuatu yang lain, tapi Tuhan menarik mereka kembali ke upper room di Yerusalem untuk mendapatkan janji, yaitu pengurapan kuasa Roh Kudus. Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus turun di bumi ini untuk menjadi penolong, untuk menjadi penopang, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi penguat, untuk menjadi pembina. Bagi sekalian yang memperoleh pengurapan itu. Dan mereka semua yang ada di Yerusalem, di upper room itu, orang-orang Galilea itu, mereka semua memperoleh pengurapan kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan hal yang perlu kita perhatikan lagi adalah ternyata, saudaraku, mereka-mereka yang dipenuhi kuasa Roh Kudus ini, mereka sekalian mendapatkan tugas, mendapatkan amanah untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Ketika nanti mempersiapkan waktu Yesus datang kali yang kedua, banyak jiwa perlu dimenangkan, banyak jiwa perlu diselamatkan. Saudara, untuk tenggang waktu dari kenaikan sampai kembali turun menjemput sekalian kita yang percaya kepadanya menjadi mempelai-mempelai perempuannya. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya, memberikan kekuatan menopang kita sekalian. Coba kita baca di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi, saudaraku ya, sementara antara waktu kenaikan sampai waktu kembali, kita ini tidak dibiarkan sendiri. Tuhan memperlengkapi kita. Segala yang kita perlukan sudah diperlengkapkan bagi kita supaya kita ini dimampukan untuk hidup kudus di masa penantian sampai kedatangannya kali yang kedua. Jadi pentingnya kumpul bersama-sama memohon dan menunggu janji Tuhan menggenapkan Roh Kudusnya, kuasa Roh Kudusnya untuk para murid guna melaksanakan amanah yang lebih penting, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Dan sementara dalam menantikan itu dan mempersiapkan hari H itu, semua kita, Anda dan saya, semua kita diperlengkapi dengan segala sesuatu yang berguna untuk kita, supaya kita jadi hidup kudus. Jadi poin yang pertama, berbicara mengenai Yesus hidup. Yesus menggenapkan semua janjinya. Namun ada satu janji yang belum tergenapkan, yaitu menanti kedatangannya kali yang kedua. Poin yang kedua, kita coba belajar melihat getolnya Yesus mengumpulkan para murid yang meninggalkannya karena kekecewaannya, karena Yesus mati. Tuhan Yesus mengumpulkan mereka dengan getol, berbicara mengenai persekutuan yang indah itu di dalam kasih Kristus. Itu sangat penting. Hari-hari ini, jangan engkau tercerai-berai. Jangan engkau berdiri sendiri. Jangan engkau terpisah-pisah. Golongan-golongan, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Apapun dasar ajaranmu, kasih Kristus itu mempersatukan kita sekalian. Penting kesatuan itu. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan saudaraku, dalam kesatuan itulah, maka seperti Mazmur 133 katakan, di situ ada minyak urapan di atas kepala Harun, turun mengalir sampai ke janggut, bahkan sampai ke jubahnya. Sungguh luar biasa. Dalam kesatuan di dalam kasih Kristus, ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan pencurahan Roh Kudus inilah sebenarnya yang kita menjadi kekuatan bagi kita, menjadi senjata, menjadi perlengkapan bagi kita. Sehingga dimampukan kita ini berdiri tegak di dalam iman, sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua. Dan bukan hanya itu, kita juga dimampukan mempersiapkan kedatangannya kali yang kedua itu dengan menjadikan Injil ini bergema di mana-mana, di pelosok, di ujung bumi, dimanapun kita berada. Saudaraku, karena Roh Kudus ada atas kita, karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Di situ menceritakan bagaimana Injil itu sudah digemakan oleh murid-murid. Kita baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut
Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itu saudaraku ya. Jadi firman diberitakan di mana-mana untuk wilayah Yahudi oleh para murid. Paulus dengan rekan-rekannya itu masuk ke wilayah-wilayah lain di luar Yahudi. Mana saja mereka pergi, di situ firman diberitakan. Pada intinya pemberitaannya adalah Yesus yang sudah mati bagi kita sekalian. Yesus naik ke surga. Ada waktu nanti akan datang kali yang kedua. Dan kedatangan yang kedua inilah, saudaraku, yang kita tunggu-tunggu. Berbeda dengan kedatangan pertama, dia lahir di kandang yang hina sebagai bayi yang tidak berdaya. Tapi kedatangannya yang kedua, kalaupun di pembacaan kita tadi, kita sudah mendapatkan bahwa seperti dia naik, dia akan turun. Tapi mari kita akan memperjelas seperti apa nanti kedatangannya. Kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 27. Ya, Lukas itu fokus tentang Yesus sebagai anak manusia. Di situ menceritakan dia datang dalam awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan. Tapi di Injil Matius, saudaraku, lebih jelas lagi. Mari yang ini kita baca dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-31. Di situ jelas, lebih jelas, bukan hanya datang di awan, bukan hanya dengan kuasa. Coba kita baca dalam Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jelas, saudara. Kalau Lukas menuliskan datang dari awan-awan, lalu dengan kuasa dan kemuliaan, dia tidak datang sendiri, tapi pasukan prajurit surga. Para malaikat menyertai dia dengan beramai-ramai. Dan juga dia bukan datang hanya dengan malaikat, tapi bersemayam di atas tahta. Dalam Wahyu 19 ayat yang pertama itu lebih jelas lagi dituliskan, jangan tidak usah dibaca dulu, dituliskan bahwa bukan hanya malaikat, tapi semua banyak rombongan-rombongan semua ikut menantikan kedatangannya. Kitab Injil Matius ini menuliskan bahwa dia bersemayam di atas tahta. Berbicara tentang tahta, saudaraku, itu berbicara tentang raja. Berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kerajaan. Kalau tidak ada kerajaan, kalau tidak punya kekuasaan, tidak ada tahta. Kalau bisa bersemayam di tahta, itu berarti ada rajanya, ada kekuasaannya, ada kerajaannya. Di Daniel pasal 7, ya, ayat yang ke-13 dan 14, di situ lebih lagi dituliskan, saudaraku, dia yang datang itu dengan kekuasaan yang kekal. Dia yang datang itu dengan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Artinya kerajaan kekal, kekuasaan yang kekal. Jadi dia datang kali yang kedua. Jangan Anda berharap-harap seperti apa. Tapi dia datang kali yang kedua sebagai raja. Duduk di atas tahta dengan sepenuh kekuasaan dan kekuasaan yang tidak terbatas
dengan sangat luar biasa. Ini, saudara, ingat Yesus datang kali yang kedua. Saat ini apa yang Anda nantikan? Sebagai orang-orang beriman, apa sebenarnya yang Anda nantikan? Tidak lain adalah kita menanti hari itu. Hari Yesus datang kali yang kedua. Bukan sebagai anak, bukan sebagai manusia biasa. Tapi Yesus yang datang kali yang kedua itu sebagai Raja atas segala raja. Yang kekuasaannya tidak terbatas. Alfa dan Omega. Dan kerajaannya tidak akan pernah musnah. Ada ayat yang lain yang menceritakan. Ketika kedatangannya itu. Ada kejadian arah-arahan yang luar biasa. Ada kejadian yang penting. Di dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai yang ke-10. Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Betul, saudaraku ya. Ketika dia datang, apa yang terjadi? Ada arah-arahan, dan arah-arahan itu dengan luar biasa karena dia Raja Kemuliaan. Dia Tuhan jaya dan perkasa. Dia sudah menang dari peperangannya. Ingat ketika Rudi Hartono juara All England 7 kali berturut-turut. Wah, baliknya dikalungi bunga, saudaraku ya. Bukan cuma dikalungi bunga. Waduh, arah-arahan semua menjemput pahlawan bulu tangkis. Ini bukan cuma pahlawan bulu tangkis, tapi Tuhan jaya dan perkasa. Ada peperangan. Berarti, saudaraku, menjelang kedatangannya ada kejadian-kejadian yang dahsyat. Apa itu? Peperangan-peperangan yang dahsyat. Ada goncangan-goncangan yang dahsyat. Sebab kalau tidak, mana mungkin pintu yang berabad-abad itu bisa terangkat. Anda lihat di dalam Mazmur 24 tadi, terangkatlah engkau, terangkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang itu gede, saudaraku ya, bukan kecil. Anda lihat dalam cerita silat, dalam film silat, pintu gerbang sebuah kerajaan besar. Nah, kalau pintu itu berabad-abad sudah tertutup, bagaimana mungkin bisa terbuka? Tidak otomatis buka, ngangkat gini, tidak ada, saudaraku ya. Yang ada adalah, Anda ingat, kalau ada pintu yang sudah karatan, yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka, bukan cuma bertahun, berabad-abad tidak dibuka, tidak bisa dibuka. Kalau buka pintu itu mesti diapain? Mungkin bahasa Jawanya digedrok-gedrok gitu, saudaraku ya. Digedrok-gedrok, ditutup, dihammer, apa saja. Akan ada goncangan-goncangan besar yang dilakukan sehingga memungkinkan pintu itu terbuka. Kalau tidak, pintu itu bukan otomatis terbuka. Kalau Raja Kemuliaan datang, memang tepat kedatangan Raja Kemuliaan itu, pintu sudah terbuka. Tapi ingat, menjelang datangnya Raja Kemuliaan itu, persiapan-persiapan supaya pintu yang berabad-abad tertutup itu mengangkat kepalanya, menyambut datangnya pahlawan perang ini. Dan terbukalah pintu-pintu itu.
menerima kedatangan Sang Maharaja. Saudaraku, saya ingin mengingatkan pada Anda. Kalau hari-hari ini mungkin kebenaran itu jadi langka. Betul, sebuah kebenaran itu jadi langka. Seperti pintu yang sudah berabad-abad tertutup. Banyak munafiknya, banyak bohongnya, banyak kejahatannya daripada kebenarannya. Pintu apakah ini? Mazmur 118 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Di situ dijelaskan dengan lebih jelas. Pintu apa ini sebenarnya? Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ya, setelah pintu kebenaran itu terbuka, saudaraku, maka raja masuk. Dan di belakang raja itu orang-orang benar sudah ngantri. Bukakan bagiku. Orang yang hidup benar sekarang ini menderita. Saudaraku, di Wahyu dituliskan ada banyak jiwa-jiwa yang terpenggal, darah yang tertumpah karena membela kebenaran. Hari-hari ini kemunafikan berkuasa di bumi. Kejahatan berkuasa di bumi. Saudara, tapi ingat, semakin mendekat hari Tuhan, semakin mendekat kedatangannya kali yang kedua itu, maka goncangan di bumi ini semakin besar dan semakin besar terjadi. Itulah sebabnya kalau hari-hari ini Anda melihat bumi goncang, benar? Kayaknya waktu Februari, waktu Imlek, cuma ada berita yang menggoncang di China, di Wuhan. Tapi saat ini, bukan cuma China, Wuhan, tapi bisa beredar. Seluruh bumi ini tergoncangkan. Hanya oleh virus COVID. Bahkan setelah itu, saya sempat dengar berita tentang adanya rombongan belalang. Kemarin dulu sempat dengar adanya negara-negara yang ada tawon, lebah, itu nyengati rakyatnya. Bumi ini goncang, bumi ini resah, saudaraku. Mengapa? Karena memang Tuhan sedang mempersiapkan supaya pintu kebenaran, gerbang kebenaran itu dibukakan. Ya, dalam rangka membuka gerbang kebenaran, ada banyak kejadian terjadi. Saudara, bagaimana dengan hidup Anda? Kira-kira Anda menghadapi goncangan-goncangan seperti sekarang ini, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa bertahan? Ada goncangan besar. Ya, nanti pada ujungnya, dari goncangan demi goncangan, Anda jangan berpikir ini akan cepat berlalu. Ada pakar yang memprediksi, ternyata COVID ini tidak bisa cepat berlalu katanya. Kenapa? Karena dia akan 2 tahun hidup bareng dengan kita. Wah, saya pikir ini sudah berapa bulan ya? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan aja sudah banyak orang stres, saudaraku ya. Orang stres karena apa? Karena stay at home, social distancing, bahkan PSBB, ada yang lockdown. Itu membuat orang stres secara kejiwaan. Lebih stres lagi karena dampak daripada PSBB, lockdown, social distancing, dan lain sebagainya. Coba tanya mal-mal itu, omsetnya turun enggak kira-kira? Coba tanya rumah makan, omsetnya turun enggak kira-kira? Saudaraku, ada banyak dampak negatif terjadi ketika goncangan di
izinkan terjadi. Tapi tidak sedikit. Yang negatif banyak, tapi yang positif pun tidak sedikit. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, lewat social distancing ini, lewat stay at home ini, ada banyak segi positif yang bisa diambil. Anda harus cermat untuk menangkal, untuk menangkas. Dan Anda harus cermat untuk bisa menyimak apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, kalau goncangan ini terjadi, tujuannya adalah supaya gerbang kebenaran itu yang berabad-abad sudah tertutup bisa dibukakan. Ingat cerita bagaimana ada pintu bisa dibuka. Ada gerbang penjara bisa dibuka. Cerita tentang Paulus dan Silas yang terdapat di dalam Kisah 16 ayat 25 sampai 28. Di situ banyak cerita, saudaraku, bagaimana kita ini wajib untuk tahu, wajib untuk ngerti, goncangan ini akan berdampak negatif banyak, tapi juga punya dampak positif yang bisa terjadi. Kita baca di dalam Kisah 16 ayat yang ke-25 sampai 28. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Amin. Saudara, untuk buka pintu perlu digoncang. Goncangan ini terjadi, saudara, berdampak negatif buat penjaga penjara ini kalau tidak segera ditolong oleh Paulus dan Silas. Karena dia akan bunuh diri. Dia melihat pintu terbuka semuanya, pasti para narapidana itu minggat semua, hilang semua, lepas semua. Tapi Paulus mencegah dia. Saudara, dampak positif terjadi. Bagi apa? Bagi orang yang ketika ada goncangan itu terjadi, tetap memuliakan nama Tuhan. Paulus Silas digembok, dipasung, ditaruh di ruang paling bawah dengan sebuah pesan, taruh di tempat yang paling dalam. Artinya pintu yang berlapis-lapis. Tidak mungkin bisa lepas. Tapi untuk pemberitaan kebenaran, Paulus dan Silas ini memberitakan kebenaran. Gerbang kebenaran ini pasti Tuhan punya cara untuk membukanya. Itu sebabnya ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, berarti berita firman dihentikan. Gema daripada kabar sukacita tidak bisa dikumandangkan. Tuhan punya cara menggetarkan bumi ini. Goncang. Ketika kegoncangan itu terjadi, ada dampak positif juga. Betul? Ada amin, saudaraku. Tuhan kita luar biasa. Kalau Yesus akan datang kali yang kedua. Dan Mazmur 24 katakan ketika kedatangannya nanti kali yang kedua itu,
maka pintu-pintu gerbang itu akan mengangkat kepala dan terbuka. Artinya sebelum itu akan ada getaran-getaran besar, akan ada goncangan-goncangan besar. Lewat COVID ini, Anda menyaksikan bagaimana di medsos, melihat orang-orang di Italia, melihat orang di Wuhan, menyanyi, memuji Tuhan dengan luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan lewat goncangan. Goncangan ini menyadarkan manusia bahwasanya semampu-mampunya, sekuat-kuatnya, sepintar-pintarnya manusia, kekuasaan dalam hidup ini hanya ada pada Tuhan saja. Sadar manusia itu. Negara komunis, saudaraku, ada kebaktian besar. Di Italia, di mana G berkuasa, mafia berkuasa, di situ ada penyembahan besar-besaran kepada Tuhan. Artinya gerbang mulai dibuka. Ini awal. Baru hujan gerimis. Nanti akan ada lebih lagi. Itu sebabnya bersikaplah seperti Paulus dan Silas. Ketika engkau dipenjarakan, mungkin engkau mempertahankan kebenaran, mungkin engkau akan menjadi saksi tentang Yesus, tapi engkau dipenjarakan oleh keadaan. Engkau di kantor, semua sekantor tidak suka kalau engkau cerita tentang kesaksian hidupmu. Dipenjarakan, akan ada goncangan besar. Dan goncangan itu akan menyadarkan banyak orang bahwa hidup ini tergantung dari Tuhan. Benar, saudara. Apa yang terjadi di dunia ini saat ini, semua goncangan terjadi. Kita lihat cara Tuhan menggoncang. Ya bukan hanya dengan gempa bumi. Mungkin kita ingat cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu enak-enaknya jadi anak manja, anak papa yang paling disayang dengan pakaian yang paling indah di antara saudara-saudaranya. Ada goncangan terjadi. Ketika dia bercerita tentang mimpinya, tentang nubuatan yang dia peroleh dari Tuhan, maka banyak yang tidak suka. Saudara-saudara, mungkin orang serumahmu, mungkin orang seisi rumahmu mencibirkan mulutnya. Mungkin seisi rumahmu juga tidak suka kalau engkau terlalu aktif melayani Tuhan. Seperti Yusuf ini. Ketika Yusuf bercerita tentang janji Tuhan kepadanya lewat mimpi. Wah, saudara-saudaranya jadi marah besar. Ada goncangan terjadi. Karena goncangan ini, Yusuf terlempar, saudaraku. Dari rumah yang enak, nyaman. Mungkin dilindungi papanya amat sangat. Karena ada goncangan, Yusuf terlempar ke Mesir. Jadi budak di Mesir. Sampai jadi nyaman lagi di rumah Potifar. Yusuf itu di sini nyaman. Pindah ke sana nyaman lagi. Setiap kali dia nyaman, digoncang. Saudaraku ya, ada goncangan. Nyonya Potifar yang menggoncang. Dilempar lagi dari rumah di mana dia dipercaya. Terlempar keluar dia. Kemana? Ke penjaranya Fir'aun. Dan goncangan yang terakhir dari penjaranya Fir'aun. Tiap hari Yusuf itu berangan-angan kapan keluarnya. Itu sebabnya juru makan, juru minum Fir'aun dipesenin sama Yusuf. Ingat aku kalau kamu keluar. Kalau belum waktunya Tuhan, belum juga dikeluarkan. Tapi goncangan terakhir itu lumayan, saudaraku ya. Melempar Yusuf dari penjara dalam sehari, dari pakaian biru, pakaian narapidana menjadi pakaian perdana menteri. Ada negatif, ada positif. Tergantung bagaimana kita bersikap. Goncangan ini akan terus terjadi. Bahkan di Wahyu pasal yang ke-19.
kita baca dari ayat 19 sampai 20 ya. Dari ayat 19 ayat 20 kemudian dari Wahyu 20 ayat 1 dan ayat 2. Ya, dari ayat 19, Wahyu 19, ayat 19 sampai 21. Kemudian dilanjut Wahyu 20 ayat 1. Wahyu 19, 20 sampai 21. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama 19 ayat 19 mulai. Ayat 19 mulai ya. Wahyu 19 ayat 19 sampai dengan 21. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan dan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi-nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Wahyu 20 ayat 1 sampai yang kedua. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Amin. Saudara, saya tadi bilang kalau kesukaran ini akan meningkat. Ini COVID kesukaran kecil. Saya kalau pikir-pikir ini tidak berharap, saudaraku ya. COVID ini kalau modifikasinya, artinya dia berkembang sesuai dengan keadaan. Kira-kira bisa ngembang jadi berapa macam ya? Turunan-turunannya. Kalau hinggap di cuaca gini jadi gini. Kalau di cuaca yang begitu jadi gitu. Kalau kena orang yang sakit diabetes jadi gini. Kalau kena orang yang sakit paru-paru jadi gitu. Kalau kena, saudaraku, varian-varian daripada COVID ini. Mungkin COVID aslinya bisa habis. Tapi setelah itu variannya akan tumbuh. Ya, kita tidak berharap itu. Tapi bisa jadi itu terjadi. Dan diceritakan mungkin 2 tahun. Kita harus setiap hari jaga hidup. Mengubah kebiasaan. Untuk bisa hidup bareng dengan COVID ini. Bayangin. Dan kesukaran itu kalau karena COVID. Ini dengar dari belalang. Dengar dari lebah. Dengar lagi akan ini dikatakan bahwa raja-raja di bumi itu kumpul dengan tentara-tentaranya. Artinya akan ada persekutuan besar manusia-manusia di bumi ini yang menentang kebenaran. Penunggang kuda putih itu dilawan oleh persekutuan raja-raja di bumi. Ada banyak pemerintahan nanti akan bersekutu melawan yang maha kuasa. Dan kita tahu mereka yang melawan itu ayat 20. Hati-hati saudara. Hari-hari ini mungkin tidak ada nabi. Tidak ada nabi palsu. Tapi saya yakin juga ada saudaraku ya. Yang berpredikat mengangkat diri menjadi nabi. Nubuatannya itu bukan nubuat tapi nubuat. Apa yang disampaikan bukan pesannya Tuhan. Tapi pesannya diri sendiri. Hati-hati saudaraku ya. Akan ada nubuat palsu, nabi palsu, hamba Tuhan palsu, banyak. Orang dihimpun, dikumpulkan. Motivasinya bukan untuk Tuhan. Hati-hati, akhir zaman. Orang akan susah cari kebenaran.
Yang benar itu susah, seperti pintu yang gerbang yang ditutup tadi itu, saudaraku ya. Memang tertutup kebenaran ini. Ditutupi oleh apa? Kemunafikan. Ditutupi oleh kejahatan. Ditutupi oleh hawa nafsu. Ditutupi oleh keinginan duniawi yang jahat ini. Sehingga manusia tidak takut lagi kepada Tuhan. Dia berani bersaksi dusta. Bahkan di atas mimbar, di depan mimbar pun menceritakan yang bohong. Terjadi hari-hari. Dulu kalau jadi pendeta, waduh, mesti hati-hati ngomong. Sekarang jadi pendeta, ya ada yang hati-hati bukan enggak. Tapi ada juga yang enggak hati-hati bicara. Ya. Kita yang harus hati-hati mendengar. Jangan gampangan. Ini telinga ini minta kuasa Roh Kudus supaya kita bisa punya pengujian yang benar dan yang salah. Ini ayat 20 jelas di situ, ya. Mereka dilengkapi dengan buat tanda-tanda mujizat. Jadi kalau ada mujizat belum tentu juga dari Tuhan, gitu ya. Nah, pada prinsipnya saya ingin katakan, menjelang hari Tuhan akan ada persekutuan orang-orang yang melawan kebenaran. Bahkan yang menyusup masuk, kitab Yudas katakan, orang-orang yang bermimpi untuk masuk kerajaan surga, mereka pun termasuk bilangan orang-orang yang menyusup masuk. Tapi mereka ini bukan orang-orang yang ada di pihak kebenaran. Dan ujungnya, saudaraku, akan ada malaikat yang turun dan dari surga pegang anak kunci jurang maut, rantai besar, di mana pada ujungnya kedatangan Tuhan kali yang kedua yang dijanjikan itu akan ada satu revival, akan ada satu kegerakan, akan terjadi goncangan, bahkan kitab Injil Matius katakan bangsa melawan bangsa, suku bangsa melawan suku bangsa, akan ada perang di sana sini. Sekarang perangnya pakai senjata biologis. Kayaknya tidak kelihatan kalau perang. Tapi sebetulnya sedang perang terjadi. Perang dagang, perang pakai senjata biologis. Ada macam-macam peperangan ekonomi. Ya, akan ada peperangan besar yang mendatangkan goncangan besar. Kalau Anda bisa berpegang kepada janji Tuhan. Seperti Yusuf berpegang kepada janji Tuhan. Sekalipun dia terlempar-lempar dari rumah, terlempar ke perbudakan. Dari rumah perbudakan terlempar ke penjara. Ujungnya dari penjara Tuhan bisa menggetarkan. Dibawalah Yusuf masuk ke tempat sesuai rencana Allah. Bagi setiap kita, saudara, ada rencana Allah yang besar. Anda dan saya termasuk bagian rencana Allah yang besar, yang luar biasa Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita semua ini beroleh kemuliaan. Tadi kalau Raja Kemuliaan itu masuk di pintu gerbang kebenaran yang sudah terbuka, orang-orang yang berseru-seru, kitab Wahyu katakan, yang sudah menanti-nantikan, ia akan masuk juga dalam gerbang kebenaran. Dan sekalian mereka, bukan hanya Yusuf yang bisa terima, diubahkan dari pakaian narapidana menjadi pakaian kebesaran, pakaian kekuasaan. Orang-orang yang membela kebenaran, yang tertekan, yang ditekan, yang ditindas. Kalau dia bertekun sampai akhir. Ada saatnya ketika Yesus datang kali yang kedua. Dia akan mengalami perubahan. Memiliki pakaian kemuliaan dari Allah. Ayat penutup kita baca. Yesaya Nahum pasal yang ke-10. Nahum 2 ayat yang ke-10. Ya. Pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ketandusan, penandusan, dan penindasan
hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Ya, sebelum nanti satu ayat lagi, dua ayat lagi, ingat goncangan-goncangan ini, ya, penandusan, penindasan, ketandusan. Ketandusan itu alami, kering. Penandusan itu dikeringkan, saudaraku ya. Dan penindasan itu bicara soal tekanan-tekanan. Maka hati orang akan menjadi tawar. Lutut akan menjadi goyah. Ini loh boyoke gemeter. Mukanya pucat pasi. Ketika Yusuf dilempar ke penjara dalam keadaan tidak salah, saya yakin dia juga gemeter. Mukanya juga pucat, saudaraku ya. Tapi orang yang bertahan di dalam pencobaan, orang yang setia, dia akan muncul sebagai pemenang yang menerima kemuliaan. Dua ayat terakhir, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesaya 35 ayat 3 dan Ibrani 12 ayat 12. Ibrani 12 ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, kuatkan tangan yang lemah. Tanganmu lemah karena ada penindasan. Tanganmu lemah karena ada ketandusan. Karena ada penandusan. Mungkin boyokmu gemeter. Tapi di sini katakan, kuatkan. Itu diulang di Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Lama, di Yesaya 35 ayat yang ketiga, itu lebih tegas lagi dituliskan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, kalau boyok, kalau pinggang itu sudah gemeteran, lututnya pasti goyah, saudaraku. Tangannya letih, lesu, lemah lesu. Tapi kalau sikapmu hari ini akan menentukan hasil setelah ada goncangan. Engkau mau menang seperti Yesus jadi jaya dan perkasa. Seperti Yesus Raja yang pemenang. Kita ikut di belakangnya jadi pemenang-pemenang. Untuk itu mari kita perlu memperkuat lutut yang lesu, lemah lesu, dan juga tangan yang goyah. Saya yakin kalau lututmu diperkuat, kalau tanganmu diperkuat, saudara, tangan itu kita pakai, kita angkat, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang namanya Paulus dan Silas, sekalipun ditaruh di penjara paling dalam, yang memuji nama Tuhan, ya terus seperti tangan yang terangkat. Seluruh narapidana di penjara itu dengar suaranya. Dia tidak jadi lemah. Karena ada di pasungan di penjara paling bawah. Tapi justru di tengah pasungan yang paling bawah, dia mengangkat suaranya, memuji Tuhannya. Itu sebabnya ada goncangan besar terjadi yang membuat bukan saja Paulus dan Silas yang bebas dari penjara, tapi kepala penjara jadi bertobat. Saya yakin seluruh kota itu juga jadi bertobat. Gerbang dibuka, suara kebenaran bergema, orang bertobat, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan terangkat. Tapi tangan ini harus disertai, dilengkapi dengan lutut yang terus berdoa. Anda mau berdoa syafaat bagi orang-orang yang belum dimenangkan, bagi orang-orang yang masih belum percaya. Ayat tadi katakan 1 Tesalonika, tadi katakan sampai Injil bergema di mana-mana. Saudara, kita perlu lutut yang kuat,
berdoa syafaat supaya bangsa-bangsa ini diselamatkan. Amin. Kita tutup dalam doa. Mari Tuhan kirim Roh Kudus buat kami sekalian. Roh Kudus yang memperlengkapi kami untuk segala sesuatu yang kami butuhkan ketika kami sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hari-hari ini ada goncangan-goncangan kecil terjadi yang nanti akan makin besar, dan makin besar. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Kami akan goyah, kami akan jatuh. Mungkin kami akan kalah dan kami gagal. Tapi kalau Roh Kudus yang sudah diperlengkapkan bagi kami, itu ada pada kami dan kami manfaatkan kegunaannya, kami pakai lutut kami bersyafaat. Tapi pakai tangan kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bukan kami lagi yang berperang, tapi kekuatan Tuhan itu akan dikirimkan bagi kami sehingga membuat goncangan yang positif sedang terjadi. Kami dipakai untuk menjadi saksi dan memenangkan banyak jiwa. Kami di tengah goncangan ini akan muncul jadi pemenang yang luar biasa. Ada manfaat positif bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan. Supaya lututnya kuat. Supaya tangannya tetap terangkat memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Berkati dengan cara Tuhan. Usaha yang mungkin hari ini sepi, Tuhan kirim cara tersendiri. Jadi diberkati dan terberkati. Keluarga-keluarga, apa saja Tuhan yang sedang kami kerjakan. Kami percaya goncangan itu boleh terjadi. Tapi bersama dengan Tuhan, kami dibawa ke tempat yang lebih positif dari yang sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.